Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Murti Asmoro, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan proses pembelajaran praktik bersama peserta didik kelas 11 TKRO 1 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Mari silakan. Ini identitasnya. Mari. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai, karena kalian sudah hadir semuanya, Ari akan meminta untuk salah satu dari kalian memimpin dalam doa. Siapa? Silakan yang dalam. Oke, ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk kehadiran kalian semuanya. Pagi hari ini Pak Ari akan mengundang kalian satu persatu karena betapa Pak Ari sangat senang sekali kalian bisa hadir. Yang pertama, Aldo. Ya, terima kasih kamu semangat sekali. Terima kasih Aldo. Ananda Anda. Ya, luar biasa kamu sehat sekali Anda ya. Ibnu Hadi. Ya, luar biasa. Untuk hari ini Aditya tidak bisa hadir karena kebetulan sedang ada kegiatan keluarga. Mari bersama-sama kita doakan Aditya dimanapun berada, dia tetap sehat dan memiliki semangat belajar seperti kalian. Ya, terima kasih. Ya, baik, untuk berikutnya kita akan melakukan senam sebentar untuk kita bisa bergerak. Ya, ayo kita tegakkan badan kita semuanya. Ya, agar pembelajaran hari ini kita bisa dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran, tetap sehat semuanya ya. Oke, ya semuanya semangat? Semangat. Ya, terima kasih. Semuanya beri salam untuk yang lain ya. Silakan. Ya, dengan penuh semangat untuk kita bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Ya, silakan duduk. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar satu materi yang sangat penting sekali, melanjutkan dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, nah sebelum kita belajar pada pagi hari ini dan sebelum Pak Ari menyampaikan materi berikutnya, kira-kira Pak Ari akan bertanya pada kalian, minggu yang lalu kalian belajar tentang apa? Silakan. Ya. Belajar tentang sistem pendinginan. Tentang fungsi sistem pendinginan. Oke, berarti kamu betul-betul memperhatikan pada saat Pak Ari menyampaikan minggu lalu. Ada lagi? Ya. Belajar tentang fungsi komponen-komponen sistem pendinginan. Tentang komponen. Tadi menyampaikan tentang fungsi dari sistem pendinginan, kamu belajar tentang komponen sistem pendinginan. Satu lagi, satu lagi. Ya. Saya belajar tentang fungsi-fungsi termostat. Fungsi termostat, fungsi dari salah satu komponen dari termostat. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini adalah memprediksi kerusakan sistem pendinginan dan menggunakan alat untuk pemeriksaan komponen. Ya, kita akan belajar bagaimana memprediksi kerusakan yang terjadi pada sistem pendinginan. Nah,
pertama, kompetensi dasar apa yang akan kalian pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan. Dan ini adalah pengetahuan yang akan kalian pelajari untuk mendiagnosis dari kerusakan sistem pendinginan. Keterampilannya apa? Kalian akan dapat memperbaiki sistem pendinginan. Ada dua hal, ada pengetahuan dan ada keterampilan yang akan kalian dapatkan. Ya. Berikutnya, setelah kita mempelajari tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi apa yang akan kalian dapatkan? Untuk pengetahuannya, kalian akan mengetahui bagaimana menghubungkan letak kerusakan pada sistem pendinginan dari gejala yang timbul. Ketika kalian mengendarai mobil, ya, ada gejala-gejala yang timbul pada kerusakan sistem pendinginan. Kita akan mempelajari bagaimana menghubungkannya. Yang kedua, untuk memprediksi kerusakan komponen sistem pendinginan. Setelah kita mengetahui gejala-gejala yang terjadi, kita akan memprediksi kira-kira kerusakan pada komponen apa. Ya, dan berikutnya pada keterampilannya adalah menggunakan alat untuk mengecek apakah fungsi dari komponen tersebut masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak, sehingga kita akan mengetahui komponen itu masih bisa digunakan atau harus diganti. Ya, nah berikutnya tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi yang telah disajikan dengan pendekatan problem based learning, karena kalian akan mempelajari tentang studi kasus, permasalahan problem, masalah yang terjadi pada sistem pendinginan, serta kalian bisa berdiskusi, ya, peserta didik dapat menghubungkan letak kerusakan sistem pendinginan dari gejala yang timbul dengan benar sesuai dengan instruksi kerja. Ketika kalian bisa menghubungkan kerusakan-kerusakan itu, kalian bisa melakukan sesuai dengan instruksi kerjanya. Ya. Yang kedua, setelah mencari dari buku, ya, membawa buku ya, dan kalian bisa mencari dari internet maupun sumber informasi lain, serta kalian bisa berdiskusi nanti, peserta didik dapat meningkatkan critical thinking, ya, untuk memprediksi kerusakan komponen sistem pendinginan. Yang ketiga, setelah mengamati demonstrasi dari guru, nanti Pak Ari akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan alat untuk mengecek fungsi dari komponen, ya, dengan mengikuti buku panduan, manual service manual. Peserta didik dapat menggunakan alat-alat yang tepat untuk pemeriksaan komponen sistem pendinginan dengan benar sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Ya. Dan untuk materi pokoknya pada hari ini adalah memprediksi dan memeriksa dengan alat ukur kerusakan pada sistem pendinginan. Nah, setelah kita mempelajari semuanya itu anak-anak, Pak Ari akan menjelaskan bagaimana tujuan dan itu pembelajaran dengan teori dan praktek. Akan ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, nanti kalian akan mendapatkan lembar kerja peserta didik. Untuk penilaian sikap, Pak Ari akan memperhatikan keaktifan kalian, partisipasi kalian, kerjasama kalian di dalam kelompok, ya, bagaimana kalian berpartisipasi. Pak Ari akan memberikan penilaian-penilaian kepada kalian. Jadi ada 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Semuanya sudah jelas? Jelas ya? Iya, kalian sangat luar biasa sekali. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pagi hari ini, Pak Ari akan bertanya dari beberapa materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Ya, Pak Ari mau bertanya, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Ketika lampu indikator temperatur pada dashboard menyala atau jarum penunjuk pada batas merah, apa yang terjadi? Oke, ya, Mariana,
temperatur mesin terlalu tinggi atau overheating sehingga indikator menyala. Oke, ya, terjadi overheating sehingga indikator temperatur pada dashboard menyala. Luar biasa. Kamu sangat mengingat pelajaran minggu yang lalu. Ya, pertanyaan berikutnya. Lampu indikator mesin pada mesin menyala. Apa yang menyebabkan lampu tersebut menyala? Ya, Ibnu. Salah satu sensor rusak sehingga lampu indikator menyala. Oke. Ketika ada sensor yang bisa mendeteksi kerusakan pada sistem pendingin, kemudian mengirim kepada indikator. Benar ya? Ya, luar biasa. Terima kasih, Ibnu. Kamu luar biasa bisa mengingat pelajaran minggu yang lalu. Dan untuk melanjutkan pelajaran kita, Pak Ari akan menyampaikan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kita perhatikan. Yang pertama, sebelum kita memeriksa kerusakan yang terjadi pada kendaraan, pastikan posisi kendaraan terparkir dengan aman. Ya, pastikan posisi kendaraan terparkir dengan aman. Yang berikutnya, pasang handbrake atau rem parkir. Ketika kita membuka tutup radiator, pastikan bukan pada saat mesin pada kondisi panas. Ya, tidak pada kondisi panas. Nah, pastikan itu, dan ketika mesin sudah mulai tidak panas, buka dengan aman dengan menggunakan kain atau sarung tangan yang cukup melindungi tangan kalian. Ya, baik. Demikian yang Pak Ari sampaikan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran berikutnya, Pak Ari akan meminta kalian untuk berganti wear pack. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran dan praktek. Karena sesuai dengan tata tertib pelaksanaan praktek di bengkel, kita harus menggunakan wear pack dan kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Ada yang jelas semuanya? Ya. Baik, terima kasih. Ayo kita ganti wear pack kita untuk kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Sudah berganti dengan wear pack, berarti kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya siap? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Pak Ari akan menunjukkan satu kasus yang terjadi karena terjadi gejala kerusakan pada sistem pendinginan. Ini kalian akan temui pada saat kalian melaksanakan magang atau ketika kalian mulai bekerja di bengkel. Ketika konsumen datang, ya, pemilik mobil datang ke bengkel dan kalian mendapati bahwa terjadi kerusakan atau gejala. Nah, Pak Ali akan menunjukkan di sini, ya, pada upper tank ini, pada radiator dan pada tutup radiator ada bekas curahan atau limpahan air yang berwarna putih. Ini adalah salah satu gejala terjadinya kerusakan pada salah satu komponen pada sistem pendinginan. Ini harus kalian kenali. Sehingga kalau terjadi gejala seperti ini bukan hal untuk disepelekan, ya, ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Apalagi kalian adalah calon mekanik handal. Jadi ketika mendapati gejala seperti ini, kalian harus sudah tahu kerusakan apa yang terjadi. Nah, Pak Ari akan menunjukkan satu video yang menunjukkan terjadinya gejala atau kerusakan pada sistem pendinginan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau mengganti tutup radiator ya. Ini. Jadi masalahnya ini mobil kalau habis narik ya, terus setiap pagi dicek radiatornya, terus selalu kurang. Setiap pagi jadi nambah terus. Tapi jangan lupa ya, subscribe video saya. Jangan lupa di like. Terima kasih sebelumnya. Jadi ya, setelah saya cek di bagian selang-selang ini itu kencang semua, jadi nggak ada rembesan air, nggak ada. Selang yang di bawah juga kering bagus ya. Terus water pump juga nggak ada tetesan ya, nggak ada rembesan, nggak ada, kering semua.
sedangkan sini menampung airnya ya, tangki menambah air ini selalu penuh, tapi di sini tuh selalu berkurang. Jadi masalah di sini ini ada bekas kuning-kuning seperti ini ya, ini sebenarnya bekas air nih, di air dari tutup, jadi tutupnya ini udah rusak. Ini muter ya, ini bekas-bekas sekali, ini sebenarnya bekas air yang ngalir. Bekas air radiator menetes di sekitar radiator. Kita buka aja tutupnya ya. Nah, dari gejala-gejala tadi, ya, seperti yang Pak Ari sudah tunjukkan tadi, ketika di bengkel didapati ada aliran, bekas aliran air, tumpahan air radiator di sekitar outlet tank, ya, berwarna putih seperti ini, kira-kira apa yang terjadi dari tayangan video yang sudah kalian perhatikan tadi? Ketika melihat ada tanda seperti itu, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Air radiator penuh Ya. sehingga sumber air naik dan menyebabkan kebocoran. Airnya keluar. Ya, baik. Ada lagi? Ya. Karet pada tutup radiator rusak Pak, sehingga air keluar. Karet pada tutup radiator. Ya, komponen pada tutup radiator pada karetnya rusak. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Satu lagi. Ya. Penggunaan air pendingin atau bulan tidak sesuai atau tidak benar. Sehingga terjadi pemanasan yang berlebihan, terjadi overheating. Betul ya? Ya, baik. Terima kasih untuk respon kalian yang luar biasa ketika kalian memperhatikan video, memperhatikan gambar, kalian bisa mendeteksi, kalian bisa mendiagnosis, oh kira-kira kerusakannya ini luar biasa sekali. Ya, untuk kita bisa menjawab gejala kerusakan pada salah satu komponen sistem pendinginan, Pak Ari akan membentuk kelompok dari kalian masing-masing. Pak Ari akan minta mulai dari Rama 1, Maurayana 2, dan berikutnya 1, 2, kemudian kelompok sesuai dengan nomor masing-masing. Ya, silakan mulai. 1, 2, 1, Ya. 1, 2, Ya, baik. Silakan langsung membentuk kelompok. Kursi didirikan di bawah untuk membentuk kelompok masing-masing. Silakan. Ya. Ya, dengan menjaga jarak. Baik, terima kasih karena sudah membentuk kelompok sesuai dengan nomor kalian masing-masing. Nah, perhatikan. Mengapa Pak Ari ingin kalian berkelompok seperti ini? Nah, karena apa? Agar kalian memiliki critical thinking, agar kalian bisa memahami materi yang akan kalian diskusikan bersama. Yang berikutnya, kalian bisa bekerja sama, ya, saling bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, yang berikutnya adalah untuk kalian memiliki keberanian untuk mengungkapkan, menyatakan pendapat kalian. Tujuan dari berkelompok ini agar kalian bisa belajar bersama-sama. Nah, Pak Ari akan membagikan LKPD untuk kalian semuanya. Ya, LKPD ini untuk kalian bisa pelajari, untuk kalian bisa diskusikan per kelompok satu kelompok. Ya, baik. Silakan setelah kalian berkelompok untuk berbagi tugas. Silakan. Salah satu kelompok pilih untuk berbagi tugas. Siapa yang mencari dari buku, dari metode, dari internet, siapa yang menulis, silakan. Yuk didiskusikan. Siapa berbagi tugas? Nanti kamu cari buku. Nanti cari BNO sama HP. Satu. Ya, siapa yang berbagi tugas? Ya, oke. Anda yang menulis, Ya. terus Anda yang mencari buku. Oke, ya silakan. Masing-masing yang sudah mendapatkan tugas masing-masing, silakan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Ya, silakan. Yang bertugas mencatat? Sudah. Sudah mencatat? Ya, silakan. Ya, BPK. Kerusakan Pak, karet tutup radiator. Kerusakan pada karet tutup radiator.
Bagaimana kondisinya? Bagus Pak, karetnya Pak. Karetnya masih bagus. Tulis silahkan hasilnya. Iya, kemudian pegasnya? Karetnya bagus. Pegasnya masih bagus. Iya. Coba yang teman yang lain, silahkan berikan ke teman yang lain. Silakan. Kita telah belajar bersama-sama dan kalian telah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya dengan penilaian pengetahuannya. Sekaranglah saatnya untuk kita mempraktekkan, menguji apakah fungsi tutup radiator ini berfungsi dengan baik. Pak Ali mengingatkan, untuk mengambil tutup radiator ini dari radiator, perhatikan apakah kondisi mesin panas, tunggu sebentar. Ya, kalau masih panas, gunakan sarung tangan, sudah disediakan sarung tangan atau lap untuk mengambil tutup radiator pada ya radiator unitnya. Ya, nah kita akan menguji apakah tutup radiator ini masih berfungsi atau tidak. Ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan set radiator tester. Ya, yang berumpamanya kita akan pilih terlebih dahulu, kita ambil distributornya. Ya, kita pasangkan tutup radiator pada botol, pastikan bukan sudah terpasang. Kemudian ambil levernya, ya, kita ambil, kita pasangkan, tekan, ya, sudah tekan, kita pasang, baru kita ambil untuk pompanya, ya, kita tekan, kita masukkan, ya. Nah, setelah terpasang, kita akan menguji apakah tutup radiator ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, nah kita akan pompakan. Sekali pompa, ya, ya. Ketika jarum sudah bergerak dan tidak turun, berarti tutup radiator ini masih berfungsi. Ya, jarum tidak bergerak, berarti tutup radiator masih berfungsi. Ya, kalau jarum ini terus bergerak turun, berarti tutup radiatornya apa? Sudah rusak. Ada salah satu bagian komponen di dalam tutup radiator ini sudah rusak. Nah, demikian untuk menguji, berarti ini ya tidak bergerak lagi jarumnya, betul? Ya. Jarumnya tidak bergerak lagi, betul ya? Nah, ini berarti tutup radiatornya masih bagus, bisa digunakan pada radiator pada mobil. Ya. Sekarang saatnya untuk kita akan bergerak bersama-sama ke mobil untuk kalian menguji dari tutup radiator di mobil yang ada. Ya, oke, semuanya masih semangat? Masih semangat? Iya, oke, kita akan praktekkan bersama-sama. Anak-anak, untuk kita bisa mempraktekkan bagaimana menguji tutup radiator, kita gunakan salah satu mobil di bengkel, ya, yang kita akan gunakan. Nah, sebelum kita melepas tutup radiator, kita pastikan mobil pada posisi aman. Ya, ada ganjalan, kita ganjal rodanya, ya, kemudian kita pasang handremnya, ya, kita pastikan handremnya kita pasang, sudah terganjal, sudah aman, jadi mobil ini tidak akan bergerak, ya, pastikan dulu. Berikutnya adalah kita gunakan sarung tangan, ya, gunakan sarung tangan dan kita menggunakan lap, karena kita pastikan mobil ini, mesin ini tidak kondisi panas. Tidak kondisi panas, ya. Untuk memastikan agar kita aman dan kita gunakan gel atau kacamata untuk mencegah ada cipratan-cipratan air yang mengenai mata kita. Ya, karena Pak Ari sudah menggunakan kacamata, sudah aman, ya. Menggunakan kacamata, hidup, ya, aman, ya. Nah, Pak Ari akan gunakan untuk sarung tangan ini agar tangan Pak Ari aman ketika mengambil tutup radiator ketika mesin ini masih panas. Sebelum kita mengambil ini, kita pastikan tangan kita aman. Ya, mesin ini kita anggap panas, ya, kita ambil. Iya. Ya, jadi untuk mengambil tutup radiator, pastikan tangan kita aman, tidak terkena panas. Pastikan tidak ada budian air, sehingga mata kita masih aman. Jelas ya? Ya, oke. Kita untuk mempraktekkan bagaimana mengambil tutup radiator, kondisikan bahwa mesin ini masih panas. Oke, silahkan. Bagaimana mempraktekannya?
diambil tutup radiatornya. Ya. Baik, kalian sudah mempraktekkan bagaimana mengambil tutup radiator yang aman dengan kondisi mesin yang masih panas. Nah, sekarang silakan uji dan cek apakah fungsi tutup radiator itu masih baik atau tidak. Ya, silakan. Ya. Ya. Pastikan kencang. Iya, oke, silakan dipompa sekali pompa. Ya, perhatikan jarumnya apakah Menurun. oke, langsung menurun. Sekali lagi, dilepas dulu untuk menguji 2 kali. Oke, dilepas dulu, silakan. Dilepas dulu, kita cek lagi. Kita pastikan kencang dulu, apakah ini sudah kencang? Udah, sudah, pasang lagi. Oke, silakan, pompa sekali pompa. Menurun lagi. Iya. Kesimpulannya tutup radiatornya apa? Rusak. Coba perhatikan. Di sini ada bekas cairan yang keluar berwarna putih. Betul ya? Ya. Ini ada bekas cairan warna putih. Berarti ada air radiator yang keluar dari melalui tutup radiator. Dan dibuktikan tutup radiator ini sudah rusak. Ya, jelas? Jelas ya? Itu untuk cara menguji fungsi tutup radiator masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Perhatikan keselamatan kerja pada saat kita melaksanakan pengujian atau pemeriksaan atau penggantian komponen pada sistem pendinginan khususnya, ya, dengan menggunakan sarung tangan agar tangan kita tidak terkena panas karena mesin masih dalam kondisi panas. Untuk berjaga-jaga, gunakan kacamata agar tidak mencegah cipratan air panas pada mata kita, ya. Iya, silakan diangkat. Iya, tutup radiator sudah diambil. Silakan diuji. Siapa yang akan menguji? Ya, silakan. Ya, diberikan ke temannya untuk dipasangkan. Ya. Ya, saling berdiskusi. Iya, oke. Hasil diskusi yang sangat bagus sekali, kerjasama yang bagus. Ketika temannya mengalami kesulitan, bisa saling memberitahu, ya, agar bisa menggunakan alat ini dengan benar. Silakan dibantu bila ada kesulitan. Ya, silakan dibantu. Iya, baik. Iya, silakan ambil. Ya, silakan. Iya, ternyata jarumnya menunjukkan terus bergerak turun. Berarti ada apa? Kesimpulannya tutup radiator ini rusak, ya, bocor, sehingga tidak terjadi penguncian pada katup pada tutup radiator. Ya, jadi kesimpulan tutup radiator ini pada mobil ini apa? Rusak. Ya, betul. Silakan. Iya, oke, silakan tutup lagi. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, kalian sudah menjawab LKPD dan sudah mempraktekkan bagaimana menguji tutup radiator. Sekarang saatnya untuk Pak Ari meminta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian dan hasil praktek kalian. Silakan kelompok 1 untuk berdiri, presentasikan. Ya. Menghadap ke teman-teman kalian, presentasikan. Ya, dengan menjaga jarak. Ya. Ya, silakan. Gejala adanya cairan di bawah tutup radiator bersama air dingin. Iya, kelompok 1 sudah mempresentasikan salah satu jawaban dari LKPD. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika kerusakan pada vakum valve tutup radiator? Iya, apa yang terjadi ketika ada kerusakan pada vakum valve-nya? Ya, silakan. Kerusakan pada vakum valve menyebabkan air radiator segera naik menuju ke reservoir. Ya. Ketika temperatur mesin mulai panas dan bisa berakibat air radiator cepat habis.
karena menguap dan air radiator akan keluar lewat reservoir akibat temperatur tinggi pada mesin kendaraan. Iya, bagus sekali. Kita berikan aplaus. Iya, sudah jelas? Jelas ya? Oke, ya. Oke, silakan duduk. Berikutnya, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada RKPD dan hasil praktek kalian untuk menguji untuk radiator secara menggunakan alat maupun secara fisik. Ya, silakan. Ya, silakan. Adanya tetesan air di bawah kendaraan. Dengan demikian kita akan mengetahui pemberian kebocoran air tersebut berasal dari sistem pendinginan. Iya, baik. Kelompok 2 sudah presentasikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Ya, silakan. Ketika kartu termostat cuaca tidak tertutup kembali, apa yang akan terjadi? Ya, Ketika kartu termostat tidak bisa menutup atau terbuka sehingga berakibat pada kinerja mesin yang tidak optimal dan bahan bakar menjadi boros. iya. Jelas? Jelas ya? Oke. Ya, untuk kesimpulan tutup radiator bagaimana kondisinya? Rusak. Rusak ya. Kesimpulannya kalau rusak harus diganti agar tidak mengganggu sistem kerja sistem pendinginan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Terima kasih anak-anak, kalian begitu luar biasa, kerjasama yang luar biasa, diskusi kalian yang luar biasa juga. Kalian bisa menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan di LKPD dan menyimpulkan hasil dari pemeriksaan tutup radiator. Sekarang kami akan memberikan penguatan materi untuk kalian. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kami akan meminta kalian untuk kembali ke duduk semula lagi. Ya, termasuk tetap semangat? Oke, ya, segera. Oh, kita lakukan. Ya, silakan. Baik anak-anak, pada kesempatan saat ini setelah kita melakukan diskusi, mempraktekkan dari salah satu fungsi dari komponen sistem pendinginan, Pak Ali akan menyampaikan penguatan materi hasil pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama adalah untuk mengetahui gejala kerusakan. Yang pertama adalah dari lampu indikator atau meteran temperatur di dashboard akan menyala. Hal tersebut akan menandakan bahwa salah satu sistem pada sistem pendinginan mengalami kerusakan, ya, terjadi overheating. Yang berikutnya, kalau kita perhatikan ada tetesan air di bawah mobil, ya, terjadi tetesan air di bawah mobil. Ini menandakan bahwa terjadi kebocoran air pendingin. Bisa karena selangnya terbuka atau klem pengikatnya tidak mengencang atau sambungan-sambungan pada komponen satu dengan yang lain tidak rapat. Yang berikutnya, air pada radiator berwarna kecoklatan. Ini menandakan terjadi apa? Karat. Terjadi pengkaratan ya di dalam sistem pendinginan. Sehingga air radiator berwarna coklat. Ini harus segera diganti dan harus segera dibersihkan dan dicek agar tidak merusak pada sistem pendinginan. Nah, untuk pemeriksaannya adalah untuk memeriksa komponen-komponen tadi apakah masih berfungsi atau tidak, gunakan radiator tester ya untuk memeriksa kebocoran pada sistem pendinginan. Dicek. Untuk memeriksa tekanan pada sistem pendinginan gunakan radiator tester. Yang berikutnya termostat diuji apakah valve pada termostat ini berfungsi dengan baik. Dengan cara apa? Direndam pakai air panas, atau valve akan membuka. Dilihat berapa temperatur ketika katup termostat ini membuka. Tertulis pada permukaan termostat. Di sini tertulis 82, ada yang 80, ada yang 78. Ketika dicek di air yang panas, katup akan membuka. Ini adalah cara-cara untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi komponen pada sistem pendinginan berfungsi dengan baik atau benar. Kesimpulan dari kita mempelajari diagnosis atau diagnosa kerusakan pada sistem pendinginan adalah agar kita mengetahui lebih dini apabila terjadi
gejala-gejala kerusakan, kita bisa mengganti segera. Betul? Apabila komponen rusak, harus segera diganti. Apabila komponen masih baik, masih bisa digunakan. Ya, jadi tujuan dan kesimpulan dari kita mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui sejak dini kondisi komponen dan kita mengetahui bahwa fungsi sistem pendinginan itu masih berfungsi dengan baik. Ya. Langkah berikutnya, Pak Ari akan meminta kalian untuk mengerjakan soal yang ada di file ini. Pak Ari sudah kirimkan di grup untuk kalian bisa mengerjakan soal ini di Google Form ini. Untuk Pak Ari bisa mengetahui sejauh mana kalian memahami semua materi yang sudah saya sampaikan, untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami semua praktek yang sudah kalian lakukan tadi. Ya, jelas ya? Silakan. Waktu akan selesai, masih 20 menit. Siapa yang sudah selesai katakan? Iya, oke, baik, terima kasih. Waktu sudah selesai, silahkan untuk kalian bisa berganti pakaian lagi, ya, karena untuk proses pembelajaran praktek kita sudah selesai. Kita melangkah pada tahap berikutnya. Ya, silakan. Ya, anak-anak, pada hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan materi mendiagnosis, ya, kerusakan sistem pendinginan. Setelah beberapa kali kita pertemuan, baik melalui daring maupun tatap muka seperti ini. Terima kasih atas semangat kalian yang luar biasa. Nah, Pak Ari mau tanya kepada kalian semuanya. Pada hari ini kalian belajar apa? Sekarang, siapa? Kalian belajar satu? Ya. Pembelajaran ini sangat menyenangkan, Pak. Menyenangkan sekali. Ya, ada lagi? Ya. Kami mengetahui fungsi-fungsi kepentingan dan komponen-komponennya, Pak. Iya, baik. Ya, silakan. Dengan belajar ini kita dapat berdiskusi, Pak. Dapat berdiskusi bersama kelompok tadi ya. Berikutnya. Ya. Dengan pembelajaran hari ini, saya ingin Siap untuk mengikuti magang? Semuanya siap untuk mengikuti magang semuanya? Ya. Siap ya? Dengan kita belajar hari ini khususnya sistem pendinginan, kalian semakin siap untuk mengikuti PKL atau magang berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang sistem yang lain, karena sistem pendinginan kita sudah selesai pada diagnosisnya. Ya, baik. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Pak Ari akan meminta kepada salah satu kalian untuk menutup dalam doa. Siapa? Ya, silakan. Kita pembelajaran hari ini kita berdoa melalui percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat untuk belajar. Salam untuk orang tua kalian semuanya. Ya. Terima kasih. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.